Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini adalah untuk merayakan dan mengagungkan turunnya Al-Quran. Dan salah satu inti daripada ajaran Al-Quran ini adalah dorongan motivasi bagi kita untuk membangun peradaban ilmu. Jadi kalau kita berbicara Ramadan, kalau kita berbicara tentang Al-Quran atau nuzulul Quran, tidak bisa kita lepaskan dari apa? Ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran ada setidaknya 3 hal yang menjadi kata kunci untuk membangun peradaban Islam. Yang pertama adalah ilmu. Itu diwakili dengan apa? Surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang kedua adalah Al-Qalam. Al-Qalam itu artinya apa? Pena. Nun wal qalami wama yasturun. Artinya Al-Quran ini mendorong kita untuk senantiasa membaca dan menulis. Membaca ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan juga yang terhampar di dalam alam semesta. Karena ada 2 bentuk ayat. Ada ayat Qur'aniyah yang tertulis, ada ayat yang terhampar di alam semesta. Ilmu tentang ayat-ayat alam semesta ini semuanya juga sudah diberikan isyarat-isyaratnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu kita harus mendorong umat Islam ini bukan hanya melek huruf Al-Qur'an tetapi juga melek makna Al-Qur'an. Kita harus baca ayat-ayat kauniyah ini, ayat-ayat sejarah. Kita harus kuasai sejarah dan ilmu pengetahuan. Ini penting. Umat Islam ini sebagian hanya ingin menguasai apa? Ilmu fikih saja. Orang belajar fikih sampai mendalam, fikih mazhab, kemudian khilafiyah, sampai berkelahi, berantem soal kunut, soal jumlah rakaat tarawih ya, dan lain sebagainya. Tetapi sedikit di antara umat Islam ini yang menguasai apa? Sains, ilmu pengetahuan. Padahal ayat-ayatnya dalam Al-Quran jumlahnya jauh lebih banyak. Dan yang mau belajar sejarah lebih dikit lagi. Nah, ini penyakit yang ada di tubuh kita umat Islam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuatan umat Islam ini dalam pentas sejarahnya ketika Rasulullah SAW hadir membawa perintah dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk membenahi akal umat manusia dengan ilmu pengetahuan yang benar yang dipandu oleh ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ilmu yang diproduksi baik di timur maupun di barat, di masa klasik maupun modern, ilmu itu tidak dipandu oleh wahyu. Sehingga apa? Menyebabkan kita keliru. Ilmu yang semakin tinggi tidak semakin mengenalkan dia kepada Allah dan tidak membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya semakin tinggi, tapi penerapan amal terhadap agamanya itu kadang-kadang dia semakin acuh, semakin abai. Merasa apa? Nah, itu yang disebut oleh Al-Quran itu di dalam surah Al-Alaq, lanjutan dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu apa? Kalla innal insana layatgha. Ingatlah sekali-kali tidak. Jangan sampai manusia itu merasa apa? Dia melampaui batas, melakukan tughyan, ujungnya menjadi toghut. Dia ingin disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini kalau dia sudah merasa berkecukupan, merasa hebat, merasa tinggi, dia ingin apa? Dia ingin berbuat curang, berbuat zalim, melampaui batas. Kenapa? Ar-ra'ahu staghna. Ketika manusia itu merasa berkecukupan diri dan tidak mau bergantung lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama, rangkaian yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW, dibawa oleh malaikat Jibril di malam nuzulul Quran. Itu adalah ayat yang memerintahkan kita untuk membaca. Maka tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa peradaban Islam ini adalah peradaban ilmu. Peradaban yang menerangi seluruh alam semesta. Tauhid tanpa ilmu tidak bisa ditegakkan. Syariat tanpa ilmu tidak bisa ditegakkan. Bahkan akhlak kalau tidak diperkuat oleh pilar penting yang namanya ilmu pengetahuan, yang diawali dengan proses membaca alam semesta, membaca
ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka ihsan atau penyucian jiwa ini juga akan terasa kurang adanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan definisi bulan Ramadan itu apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Artinya apa? Allah ingin kita umat Islam ini ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini adalah untuk merayakan dan mengagungkan turunnya Al-Quran. Dan salah satu inti daripada ajaran Al-Quran ini adalah dorongan motivasi bagi kita untuk membangun peradaban ilmu. Jadi kalau kita berbicara Ramadan, kalau kita berbicara tentang Al-Quran atau nuzulul Quran, tidak bisa kita lepaskan dari apa? Ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran ada setidaknya 3 hal yang menjadi kata kunci untuk membangun peradaban Islam. Yang pertama adalah ilmu. Itu diwakili dengan apa? Surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya. Yang kedua adalah Al-Qalam. Ada surat namanya Al-Qalam. Al-Qalam itu artinya apa? Pena. Nun wal qalami wama yasturun. Artinya Al-Quran ini mendorong kita untuk senantiasa membaca dan menulis. Membaca ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan juga yang terhampar di dalam alam semesta ini. Karena ada 2 bentuk ayat. Ada ayat Qur'aniyah yang tertulis, maktubah. Ada ayat yang terhampar di alam semesta. Dan ilmu tentang ayat-ayat alam semesta ini semuanya juga sudah diberikan isyarat-isyaratnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Berapa banyak Allah turunkan ayat-ayat di dalam, baik dalam surat-surat Madaniyah maupun surat-surat Makkiyah yang berisikan tentang informasi-informasi tentang rahasia-rahasia alam semesta ini. Awal penciptaan alam semesta, awal penciptaan manusia, awal penciptaan langit, bumi, matahari, bulan, bintang, bagaimana proses terjadinya hujan, awan yang menggumpal, kemudian terjadinya gunung, kemudian sungai-sungai, banyak sekali ayat-ayat itu. Sehingga di dalam surah Fatir ayat 27-28 Allah mengagungkan dan memuliakan orang-orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang hanya orang-orang yang berilmu, dialah mereka inilah yang dapat betul-betul merasakan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut, yang memiliki rasa takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita harus introspeksi, bertanya, ketika ayat Al-Quran itu isinya, kata Imam Al-Ghazali, ayat-ayat tentang hukum di dalam Al-Quran itu tidak lebih dari 500 ayat. Dari 6.236 itu ayat tentang hukum, ya, yang kita kenal dengan istilah fikih atau syariat, itu tidak lebih dari 500 ayat. Ayat tentang alam semesta, ayat-ayat kauniyah, itu ada lebih dari 1.600 ayat. Jadi jumlahnya 3 kali lipat dari ayat tentang hukum. Ada yang lebih besar lagi nanti, lebih banyak lagi jumlah ayatnya, itu ayat tentang sejarah, ya, yang totalnya jumlahnya hampir 3/4 dari Al-Quranul Karim itu. Jadi komposisi Al-Quran ini adalah pertama tentang sejarah, yang kedua tentang ayat-ayat alam semesta, dan yang ketiga baru tentang hukum. Ya. Apa ini artinya? Artinya kita ini umat Islam ini harus melek sejarah.
eksistensi kita sebagai muslim itu tidak bisa lepas dari sejarah para nabi dan rasul sebelumnya. Sejarah umat-umat terdahulu. Sejarah termasuk bagaimana Allah menerangkan tentang ayat-ayat kauniyah itu adalah bagian dari sejarah kosmologi modern. Ya. Sehingga luar biasa di dalam Al-Quran ini, surat-surat Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah itu yang mengkisahkan tentang penciptaan, sejarah penciptaan alam semesta ini. Itu masuk bagian dari sejarah yang masih misterius, ya, bagi kita itu masih menjadi rahasia. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita harus mendorong umat Islam ini bukan hanya ya melek huruf Al-Qur'an, tetapi juga melek makna Al-Qur'an. Ya. Kita harus baca ayat-ayat kauniyah ini, ayat-ayat sejarah ini. Kita harus kuasai sejarah dan ilmu pengetahuan. Ini penting. Ya, kadang-kadang kita hanya umat Islam ini sebagian ya hanya ingin menguasai apa? Ilmu fikih saja. Orang belajar fikih sampai mendalam, fikih mazhab, kemudian khilafiyah sampai berkelahi, berantem soal kunut, soal jumlah rakaat tarawih, ya, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi sedikit di antara umat Islam ini yang menguasai apa? Sains, ilmu pengetahuan. Padahal ayat-ayatnya dalam Al-Quran jumlahnya jauh lebih banyak. Dan yang mau belajar sejarah lebih dikit lagi. Nah, ini penyakit yang ada di tubuh kita umat Islam, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ya, kekuatan umat Islam ini dalam pentas sejarahnya ketika Rasulullah SAW hadir membawa ya, perintah dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk membenahi ya, akal umat manusia dengan ilmu pengetahuan yang benar yang dipandu oleh ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ilmu yang diproduksi baik di timur maupun di barat, di masa klasik maupun modern, ilmu itu tidak dipandu oleh wahyu. Sehingga apa? Menyebabkan kita keliru, menyebabkan kita tersesat. Ilmu pengetahuan seseorang semakin tinggi tapi tidak semakin membuat dia menjadi orang yang arif dan bijaksana. Ilmu yang semakin tinggi tidak semakin mengenalkan dia kepada Allah dan tidak membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang banyak muncul fenomena ya, orang pinter itu banyak tapi orang yang benar ini sedikit, langka. Orang pinter banyak, bergelar sarjana, bergelar insinyur, sarjana teknik, sarjana ini, sarjana itu, ya, sampai S3 di dalam negeri, di luar negeri, nggak cukup S3, ikut pelatihan skill, ya, di luar negeri dan lain sebagainya, sertifikasi ini, sertifikasi itu, luar biasa. Ya. Ilmunya semakin tinggi, tapi penerapan amal terhadap agamanya itu kadang-kadang dia semakin acuh, semakin abai. Merasa apa? Nah, itu yang disebut oleh Al-Quran itu di dalam surah Al-Alaq, lanjutan dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu apa? Kalla innal insana layatgha. Ingatlah sekali-kali tidak. Jangan sampai manusia itu merasa apa? Dia melampaui batas, melakukan tughyan, ujungnya menjadi toghut. Dia ingin disembah, ya, selain daripada Allah SWT. Manusia ini kalau dia sudah merasa berkecukupan, merasa hebat, merasa tinggi, dia ingin apa? Dia ingin berbuat curang, berbuat zalim, melampaui batas. Kenapa? Ar-ra'ahu staghna. Ketika manusia itu merasa berkecukupan diri dan tidak mau bergantung lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu konsep Iqra dalam ayat Iqra itu, ya, tentang perintah membaca itu selalu dihubungkan dengan apa? Bismi rabbik. Dengan menyebut atau dengan membaca nama Tuhanmu. Jadi aktivitas ilmu pengetahuan, gerakan keilmuan umat ini harus dibarengi dengan gerakan penyucian jiwa yang dilandasi dengan semangat tauhid kepada Allah. Membacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Sebab banyak
orang membaca ilmu pengetahuan, mengkaji sains, tapi tidak melibatkan Allah, tidak melibatkan agama. Kalau ada sekolah Islam yang mengajarkan sains, mengutip ayat Quran, dianggapnya apa? Terbelakang. Dianggapnya ketinggalan, dianggapnya ini sekolah sains atau pesantren. Ya. Seolah-olah agama dengan ilmu pengetahuan itu bertentangan. Padahal dulu yang melahirkan sains dan budaya ilmu di dalam sejarah peradaban Islam itu adalah Al-Quran. Semua ilmuwan-ilmuwan besar di dunia Islam di zaman dahulu, ya, itu semua pendidikan awalnya adalah Al-Quran. Dia nggak baca bukunya Aristoteles ketika pendidikan dasarnya, ya. Dia nggak baca bukunya intelektual-intelektual baik dari Yunani, Romawi, India, Mesir dan sebagainya. Tapi yang menjadi pondasi pendidikan Islam di zaman keemasan peradaban Islam itu adalah Al-Quran. Itulah yang menyebabkan mengapa generasi salafus saleh, generasi emasnya umat Islam itu begitu maju ilmu pengetahuannya. Kenapa? Karena mendapatkan dorongan Al-Quran. Aktivitas sains dengan aktivitas tazkiyatun nafas itu menjadi sebuah gerakan yang menyatu. Ya. Sehingga apa? Ada kecerdasan intelektual dan ada kecerdasan emosional. Itu yang ada di dunia Islam. Tokoh seperti Jabir bin Hayyan, Al-Khawarizmi, kemudian Al-Haytham, kemudian Ibnu Sina. Itu semua melandaskan teori-teori dari apa? Dari konsep-konsep agama. Dan karya-karya mereka ini justru menjadi apa? Ya, kalau sekarang itu menjadi karya legenda, ya, legendaris. Ya. Dulu di barat ketika mereka di abad ke-8, Dark Age, umat Islam sedang maju-majunya, umat Islam sedang jaya-jayanya, bukan hanya memiliki kekuatan militer tetapi juga kekuatan ilmu pengetahuan, kekuatan perdagangan, karena dulu peradaban Islam ini kenapa dikatakan unggul itu karena dari 3 aspek ini. Sains, dagang, dan militer. Kalau nggak ada 3 ini nggak bisa, Pak. Sampai sekarang juga begitu rumusnya. Amerika kenapa disebut negara besar, negara maju, superpower. China, Rusia, itu karena 3. Sains, militer, dan dagang. Ya, urusan bisnis. Itulah yang dulu peradaban Islam itu menguasai dunia ini selama 1000 tahun. Ya. Dan itu semua dilandasi apa? Semangat keagamaan, spirit agama, spirit dari nuzulul Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga tidak ada pertentangan antara agama dengan sains. Karena Iqra dilakukan, bismi rabbik juga dijalankan. Ya. Jadi kalau ada sekarang oknum-oknum orang Islam merasa aneh, merasa ketinggalan, merasa takjub, ya, kalau ada orang Islam belajar sains tapi mengutip ayat Quran, nah dia harus, ya, pikniknya harus lebih jauh lagi itu. Ya. Itu berarti orang yang kurang piknik, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kedua, kekuatan Islam ini adalah dalam Al-Quran itu dengan tatanan politik yang sehat. Yaitu apa? Syuro, musyawarah. Makanya ada satu surat dalam Al-Quran khusus Allah turunkan tentang bagaimana mengatur tatanan sosial kemasyarakatan dengan bingkai politik yang sesuai dengan syariat. Apa itu? Musyawarah. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 35. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa atawuz zakah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Bayangkan, aktivitas syura disebut oleh Allah di tengah-tengah ajaran Islam yang pokok tentang sholat, tentang zakat, tentang berinfak. Ya, ini kadang kita lupa nih, kita sholat aja, kita zakat, kita memberikan infak untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kegiatan-kegiatan keislaman, ya, tetapi kita lupa tidak menegakkan syura ini dalam kehidupan sosial dan politik kita. Ya, maka itu ini harus sama-sama ditegakkan. Nggak bisa ilmu saja ditegakkan tapi nggak ada musyawarah. Artinya apa? Ilmu akan berkembang kalau ada kebebasan.
kebebasan untuk meneliti, kebebasan untuk meriset. Tidak bisa ilmu akan berkembang di tengah sistem politik yang diktator, mustahil. Lihatlah dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yang namanya ulama, ilmuwan, bekerja di mana? Laboratorium, dia bekerja di tempat-tempat penelitian, pusat-pusat penelitian, pasti diberikan apa? Diberikan dana besar, yang kedua diberikan kebebasan untuk meneliti apa saja. Harus ada kebebasan. Nah ini ada dalam Islam. Ya, peradaban Islam itu memberikan kebebasan. Selama dia berada dalam wilayah ayat-ayat kauniyah, selama dia berada dalam wilayah ijtihad, bukan dalam masalah pokok-pokok agama, bukan masalah rukun iman, rukun Islam lalu Anda pertanyakan dengan alasan ini hasil penelitian sains menyatakan tidak ada Tuhan. Nah itu nggak boleh begitu, itu nggak bisa. Ya. Dengan alasan penelitian sains lalu Anda tidak percaya adanya malaikat, tidak percaya kepada hari akhirat, itu bukan sains namanya. Ya. Sains itu kalau dia benar, dia akan sampai kepada rukun iman dan rukun Islam. Selama ini dijaga, kebebasan itu diberikan ruangnya luas bagi setiap ilmuwan di dalam sejarah peradaban Islam. Makanya sekarang coba kita lihat, ini miris sekali, Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita bandingkan kondisi dunia Islam dengan dunia lain ya. Maksudnya dunia lain itu bukan dunia hantu atau alam gaib ya. Dunia lain maksudnya di luar Islam lah, katakan yang mayoritas non muslim ya. Sains di kita dengan kondisi suro di negara-negara dunia Islam ini jauh terbelakang dibandingkan negara-negara barat, negara-negara maju. Negara maju itu tidak berlomba-lomba bikin gedung tinggi-tinggi ya, enggak. Coba kalau ya Bapak Ibu tentu lebih sering jalan ke luar negeri daripada saya. Kalau ke Eropa, kalau ke Jepang, ya, kalau di mana-mana itu bangunannya biasa-biasa aja, ya tidak lebih tinggi daripada gedung ini, gitu ya. Bukan berlomba-lomba bangun 100 lantai, 200 lantai kayak di Arab sana itu. Burj Khalifa, bikin ini Arab Saudi apalagi sekarang, ya, itu investasinya hanya untuk bermegah-megahan, bukan investasi ilmu pengetahuan. Kelemahan mendasar dunia Islam saat ini adalah dia tidak investasikan sumber daya alamnya untuk sains. Yang dia bangun gedung pencakar langit, dia bangun gedung-gedung kota-kota baru, new capital city, apakah di Mesir, di Dubai, di Bahrain, di Arab Saudi, ya, berlomba-lomba dia investasi. Uangnya habis untuk bangun gedung, padahal pondasi untuk membangun infrastruktur itu yang namanya sains, dan mereka tidak investasikan itu. Ya. Berbeda dengan Amerika, dengan China, Rusia, negara-negara Eropa, itu investasi di bidang sains dan teknologinya luar biasa. Ya. Mereka bangun megah, Silicon Valley megah bangunannya. Nah itu boleh dibangun megah itu, pusat-pusat riset, penelitian. Itu yang menjadi apa? Menjadi produsen. Ya. Kalau kita ingin menjadi produsen, memproduksi ilmu, memproduksi infrastruktur, memproduksi pesawat canggih, kemudian alutsista militer yang canggih, semua harus di based on apa? Based on research. Ya. Nggak bisa. Kita ingin menjadi negara maju, negara kuat, negara yang mandiri secara ekonomi atau militer, lalu kemudian kita tidak punya base riset yang kuat. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah. Dan riset yang kuat itu hanya bisa terlaksana ya, dalam sejarahnya sampai saat ini itu ketika sebuah kondisi sistem sosial politiknya itu menjalankan mekanisme musyawarah, bukan pemaksaan, bukan diktator, bukan otoritarianisme ya, seperti halnya di negara-negara komunis ya. Nah inilah yang harus menjadi PR buat kita semuanya ya. Nah yang ketiga, Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, unsur pembangun peradaban Islam ini ada pada besi. Dan besi itu ya Allah turunkan ayat surat khusus di dalam Al-Qur'an namanya surat Al-Hadid, surat besi. Coba kebayang nggak? Kenapa ya? Di dalam Quran ini kok ada surat Al-Baqarah, sapi betina. Kok ada surat
hewan ternak Al-An'am. Kok ada surat namanya Al-Ankabut, laba-laba. Kok ada surat namanya Al-Hadid, besi. Kok ada surat Asyura, musyawarah. Itu simbol, Pak. Ini simbol peradaban, gak main-main. Nama sebuah surat itu menunjukkan apa? Menunjukkan poros di mana seluruh ayat di dalam surat itu berkhidmat kepada satu tema yang menjadi nama bagi surat Al-Quran itu. Itu ringkasan kesimpulan yang saya ambil dari pakar-pakar Al-Quran, guru-guru saya di Universitas Al-Azhar itu. Itu semua sepakat seperti itu. Nama surat Al-Quran yang populer itu menunjukkan poros dari tema surat itu. Yang seluruh ayatnya itu nanti akan berkhidmat untuk memperkuat satu tema ini. Ya, surat Al-Hadid. Ya, kalau saya mau ulas semuanya, kenapa Al-Baqarah jadi nama Al-Baqarah itu panjang. Kenapa jadi Al-An'am, kenapa jadi Al-Ankabut itu perlu waktu sendiri. Tapi sudah saya bukukan itu. Ya, ceramah saya, khutbah saya itu saya bukukan dalam buku khutbah-khutbah penyucian jiwa bangsa. Nah, nanti boleh saya tampilkan video promonya sedikit ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, besi. Coba kita lihat kata Al-Hadid dalam Al-Quran itu ada 3 kali. Pertama untuk ketika mengisahkan Raja Zulkarnain yang menguasai timur dan barat. Ketika dia ingin menyelesaikan masalah Ya'juj dan Ma'juj, ya, kan diminta oleh rakyat negeri sebelah sana itu, negeri daerah mana itu ya, nggak tahu ya. Itu bagaimana caranya ini supaya menghentikan lajunya Ya'juj dan Ma'juj yang merusak. Maka di dalam surat Al-Kahfi kita baca setelah wa yas'alunaka 'anil qarnain qul satlu 'alaikum minhu dzikra, ayat 96 Allah berfirman, atuni zubaral hadid. Zulkarnain berkata kepada seluruh pekerja yang akan membangun tembok supaya tidak bisa ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Apa kata Zulkarnain? Berikanlah aku potongan-potongan besi. Hatta idza sawa bainas sadafaini qalan fuhu. Sehingga ketika potongan besi itu telah terpasang, disusun potongan besi, Pak. Jadi zaman dulu itu ribuan tahun yang lalu itu sudah teknologi sudah canggih ya. Potongan-potongan besi disusun sedemikian rupa sampai tinggi, sampai rata dengan kedua puncak gunung. Jadi ada 2 buah gunung sebelah kiri kanan. Itu di antara 2 gunung ini itu dibuat tembok, dibuat bendungan yang bahannya bendungan itu bukan semen, ya, bukan semen lagi, udah bukan itu, tapi ini potongan-potongan besi. Bukan besi rangka kayak zaman sekarang. Ini gedung ini ada besinya juga tapi sedikit ya. Paling tebal itu berapa milimeter itu. Ya. Tapi ini potongan besi utuh. Ya, gelondongan kalau kita bahasa kita, kalau kayu itu gelondongan. Ini gelondongan potongan besi. Disusun sedemikian tinggi sampai menutupi rata dengan 2 puncak gunung itu. Hatta idza sawna qalan fuhu. Apa kata Zulkarnain? Tiuplah api itu. Jadi besi ini dipanaskan. Ditiup api, sesudah itu menjadi merah hatta idza ja'alahu nara. Ketika dia sudah memerah menjadi seperti api, maka Zulkarnain berkata, atuni ufrigh alaihi qitra. Ya, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Jadi udah besi ditambah tembaga lagi. Kuat ini, super kuat ya. Benteng yang sangat kuat. Itu menunjukkan apa? Umat Islam harus punya ilmu pengetahuan terutama tentang rumus kimia, bagaimana besi dan tembaga ini bisa membentuk sebuah tembok yang kuat, yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan yang besar ya. Yang kedua, di surat Saba ayat 10. Ketika Allah berbicara kisah Nabi Daud ya. Walaqad ataina Dawuda minna fadla, kata Allah, kami telah berikan keutamaan karunia kepada Nabi Daud. Apa karunia Nabi Daud? Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-thair. Wahai gunung-gunung, bertasbihlah kalian semua bersama Daud dan juga ya burung-burung. Untuk apa? Bertasbih karena suara Nabi Daud ini suaranya merdu. Kalau Nabi Daud
bernyanyi, nyanyinya dia bukan nyanyi lagu rock, lagu pop, melankolis, bukan. Lagunya lagu untuk bertasbih kepada Allah. Lagu yang membangkitkan semangat orang untuk beragama. Semangat orang untuk menyembah Allah. Itulah lagu yang dikarang, yang diciptakan dan dilantunkan oleh Nabi Daud. Maka dia dikenal seorang komponis. Jadi ilmu tentang lagu itu sudah ada, tentang rumus-rumus lagu itu sejak zaman Nabi Daud. Ya. Sampai gunung diperintahkan dan juga burung-burung untuk melantunkan tembang keagamaan itu yang diciptakan oleh Nabi Daud. Wa alanna lahul hadid, dan kami lembutkan, lunakkan besi itu untuk Daud. Jadi Nabi Daud itu punya kemampuan, dia bisa melunakkan besi tanpa harus besi itu dipanaskan. Ya, jadi tangannya itu sudah luar biasa, diberikan karunia mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sentuh besi, mau dibikin apa aja itu besi, mau dibikin prototip model mobil, model tank, model pesawat, apa saja bisa. Ya, sesuai dengan gambaran yang ada dalam visi Nabi Daud itu semua bisa. Itu cukup dengan apa? Tangannya. Ya, nggak perlu pakai dilebur dengan api. Hadits yang ketiga dalam surat Al-Hadid ayat 25. Allah Ta'ala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Nah ini. Apa kata Allah? Kami telah utus rasul-rasul kami, utusan-utusan Allah, dengan membawa bukti-bukti kebenaran yang nyata, mukjizat, dan kami turunkan bersama mereka kitab suci. Mereka bawa pedoman untuk hidup manusia. Satu. Jadi mereka tidak hanya bawa mukjizat untuk membuktikan kebenaran klaimnya dia sebagai nabi atau rasul, tapi juga bawa kitab pedoman hidup bagi manusia. Wal mizan, dan timbangan. Timbangan ini penting. Timbangan untuk mengatur keadilan ekonomi, keadilan sosial. Dalam kehidupan manusia perlu ada timbangan, yaitu apa? Hukum, undang-undang yang benar. Ya. Wa anzalnal hadid liyaquman nas, supaya orang bisa menegakkan keadilan. Ini pentingnya keadilan. Jadi ada dimensi agama, ada dimensi hukum, keadilan, dan wa anzalnal hadid, kami turunkan unsur besi. Ya, untuk apa? Untuk melindungi negara atau dakwah Islamiyah itu. Jadi kalau negara Islam tidak menguasai yang namanya besi, tidak menguasai yang namanya alat unsur untuk membuat sistem persenjataan militer, ya negara Islam ini akan hanya menjadi apa? Produk pasar daripada produk-produk militer negara-negara maju. Berapa investasi negara Islam hanya untuk beli impor dari negara-negara maju, negara-negara yang sudah maju alutsista militernya, ya habis uang kita. Diciptakan kondisi perang, konflik, begini-begini, ditakut-takuti supaya kita beli senjata, terus beli senjata, beli senjata. Padahal maka gak ada ujungnya, gak ada perang. Ya, supaya pabrik senjata laku. Ya. Kalau kita tidak punya sistem ini hadid, ya, padahal itu sudah Allah turunkan dari langit ke bumi. Zat besi ini berguna membangun kekuatan fisik, infrastruktur bangunan, membangun kekuatan militer, maka umat Islam selamanya akan berada hanya menjadi ekor bagi peradaban lain. Jadi ini kesimpulannya, ilmu, sains harus kita bangun. Yang kedua adalah musyawarah, sistem politik yang lurus, yang baik, yang mendukung kebebasan para ulama, para intelektual, para cendekiawan untuk meneliti di bidangnya masing-masing, menjamin mereka tidak akan diganggu. Ya, sebab kadang-kadang banyak di negara muslim ini, kenapa dia tidak investasi dalam riset sains? Takut rakyatnya jadi pinter. Kalau rakyatnya semakin pinter, dia makin mandiri. Kalau dia makin mandiri, bagi kelompok penguasa diktator, ya, ini akan mengancam mereka. Itu. Makanya dibuatlah bodoh terus, miskin terus, ya, beternak kemiskinan terus ini, supaya setiap pemilu dikasih uang 100.000 selesai. Nauzubillah min zalik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Dan terakhir, Bapak Ibu rahmati Allah, kemarin saya meluncurkan buku Penyucian Jiwa Bangsa, dan tema tadi
ada di dalam buku ini, yaitu bagaimana kita membangun peradaban berdasarkan ilmu pengetahuan dan diiringi dengan aktivitas tazkiyatun nafsi. Terima kasih para Bapak Ibu yang telah menyimak kajian ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin sampai selesai bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat. Dari 3 unsur yang ada pada manusia, yakni tubuh, akal, dan jiwa, yang lebih banyak diperhatikan oleh manusia umumnya adalah tubuh dan akal. Tubuh kita isi dengan makan bergizi sebanyak 3 kali sehari. Bila perlu kita tambah dengan vitamin dan suplemen. Adapun akal kita isi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja kita pelajari, kita baca, kita berikan nutrisi untuk akal. Akan tetapi kita abai dengan tidak memberikan nutrisi bagi jiwa. Padahal kualitas jiwa itulah yang menentukan mutu hidup kita, baik di dunia maupun terlebih lagi masa depan hidup kita di akhirat. Dan ajaran Islam memenuhi ketiga aspek itu. Iman untuk akal, Islam untuk tubuh, ihsan untuk mengisi jiwa yang kosong, mengisi nutrisi roh kita. Disinilah pentingnya tazkiyatun nufus. Belasan tahun lamanya Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa kepada para sahabat. Sewaktu tinggal di Makkah, beliau membimbing dan membina keimanan para sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di rumah itulah pusat pendidikan spiritual penyucian jiwa. Sayangnya, aktivitas inilah yang hilang di tengah muslimin. Kita tinggalkan salah satu kewajiban dan tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran, yaitu tazkiyatun nufus. Dampaknya tidak main-main. Kita pun dipandang sebagai umat yang lemah, tidak berwibawa, tanpa marwah, dan tidak dianggap memiliki kekuatan menggetarkan. Buku yang berada di tangan pembaca budiman ini ditulis dalam rangka menggerakkan aktivitas tazkiyatun nufus sebagai upaya menghadirkan perubahan yang revolusioner dalam arti sesungguhnya di negara kita dan bahkan dunia Islam. Disajikan dengan pembahasan yang argumentatif dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini dihadirkan untuk mengingatkan setiap muslim agar bersungguh-sungguh membenahi karut-marut yang mendera bangsa dan negara tercinta ini. Dengan membaca dan merenungi kandungan buku ini, semoga kita bersama-sama terpanggil untuk memperbaiki diri kita, keluarga, masyarakat, dan tentunya bangsa dan negara Indonesia. Dan semua itu bermula dari penyucian jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Anda bosan mendengar khutbah Jumat yang isinya soal ketakwaan tapi tidak jelas dan kurang menggugah? Jemu menyimak khutbah Jumat yang isinya mengingatkan kematian, tapi herannya malah bikin kita tidak tergerak berbuat baik. Atau jenuh menyimak khutbah Jumat dan memilih memejamkan mata, merehatkan diri alias tertidur saat khutbah Jumat. Kadang isi khutbah Jumat yang disampaikan sudah baik dan aktual, tetapi disajikan dengan kurang menarik, bikin bosan dan kantuk. Kadang cara penyajian khotib sudah komunikatif, tetapi materi khutbahnya itu-itu saja yang sering didengar jamaah.
Kadang ada yang bagus temanya dan penyampaiannya, cuma sayang, khatib terlalu tendensius menyerang kalangan tertentu. Buku ini hadir untuk menawarkan khutbah yang menggugah sekaligus berpotensi mengubah jamaah. Makna dihadirkan, hikmah dikedepankan, sunnah khutbah pun diperhatikan. Disusun dengan bahasa santai lagi menggugah, bertutur lisan tapi tersaji secara sistematis. Buku ini layak dibaca untuk semua kalangan, yang ahli ataupun yang awam, yang bisa berkhutbah ataupun yang tengah belajar atau bahkan sekedar jamaah Jumat. Selain itu, buku ini merupakan asupan bergizi literasi generasi muda dalam menambah wawasan keislaman dan cara hidup berislam sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Khutbah-khutbah Jumat penyucian jiwa bangsa ini hadir sebagai penawar bagi para khatib agar mampu tampil sebagai sosok yang bisa mencerahkan jamaah, menghadirkan hikmah di dada mereka selepas pulang dari sholat Jumat, untuk selanjutnya mereka merindukan momen di waktu-waktu berikutnya. Sebab itulah, khutbah Jumat memang harus disimak dengan jiwa merekah dan penuh nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah, bukan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi. Ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.